Apakah Anda percaya pada hantu? Atau apakah Anda percaya bahwa setiap fenomena paling mistis sekalipun memiliki penjelasan logis yang terkadang jauh lebih mengerikan daripada cerita hantu itu sendiri? Di sebuah pedalaman sungai di Kalimantan, sebuah desas-desus tentang arwah penasaran seorang gadis berambut pirang menjadi kunci yang membuka sebuah kejahatan tak terbayangkan. Sebuah mayat yang disembunyikan di dalam beton, sebuah rahasia yang ditutupi oleh cinta dan pengkhianatan, dan sebuah kebenaran yang lebih tragis daripada ratapan arwah manapun. Sebelum kita bersama-sama mencari jawaban atas kisah yang mengerikan sekaligus penuh misteri ini, jika Anda adalah pencinta kasus-kasus misterius dan investigasi yang pelik, tekan tombol subscribe. Rasa penasaran Anda adalah bahan bakar bagi kami untuk menggali lebih dalam. Dan sekarang, mari kita kembali ke satu malam saat musim air pasang di dekat Banjarmasin. Bulan Oktober, musim air pasang di Kalimantan Selatan. Air dari Sungai Barito meluap, memenuhi kanal-kanal kecil. Malam itu, bulan purnama bersinar begitu terang. Cahayanya yang keperakan menyulap permukaan air menjadi seperti hamparan cermin magis. Di tengah keheningan itu, sebuah perahu jukung kecil meluncur tanpa suara. Di atasnya, Ahmad dan Ijul, dua pemuda kampung, sedang menjalankan sebuah misi rahasia. "Kebun si Udin, bukannya kata orang tempat itu agak angker, Mat?" bisik Ijul, sedikit ragu. Ahmad tertawa kecil. "Ah, itu cuma omongan orang tua biar anak-anak tidak berani mencuri. Ayo." Mereka mengarahkan perahu mereka memasuki sebuah kanal kecil yang gelap. Suasana terasa sunyi mencekam. Bayangan pohon-pohon yang rimbun jatuh ke permukaan air, menciptakan siluet-siluet aneh. Udara terasa lembab dan dingin, membuat bulu kuduk mereka mulai meremang. Mereka menambatkan perahu dan mulai menyelinap masuk ke dalam kebun. Semakin jauh mereka berjalan, semakin dingin udaranya. Dan kemudian, di tengah sebuah area yang sedikit terbuka, mereka melihatnya. Sebatang pohon mangga raksasa yang sudah mati. Dan yang paling aneh, di bagian pangkal pohon itu, ada sebuah balok beton persegi berwarna putih pucat, tampak masih baru. "Orang sinting mana yang menambal pohon mati pakai beton?" gumam Ijul heran. Tiba-tiba, dari arah pohon mati itu, terdengar suara tangisan. Suara tangisan seorang perempuan yang lirih dan penuh penderitaan. Keduanya saling berpandangan, wajah mereka pucat pasi. Dan kemudian, dari balik bayangan pohon, sesosok figur putih perlahan-lahan muncul. Itu adalah seorang gadis yang sangat cantik, mengenakan gaun putih bersih, dengan rambut pirang platina yang panjang. Tapi ia tidak punya kaki. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas balok beton itu. Wajahnya seputih kapas, matanya terbuka lebar namun kosong, dan dari kedua matanya, mengalir dua aliran air mata darah yang pekat. Gambaran sempurna dari kuntilanak. Hantu itu tiba-tiba mengangkat tangannya yang pucat ke arah mereka. Bibirnya yang indah bergerak, mengeluarkan suara bisikan yang tidak terdengar seperti berasal dari mulut, melainkan dari dalam angin itu sendiri. "Tolong, tolong aku." Batas ketakutan mereka telah terlampaui. Mata Ijul berputar ke atas, mulutnya berbuih, dan ia langsung ambruk ke tanah, pingsan. Ahmad menjerit. Sebuah jeritan primal yang keluar dari puncak kengerian. Ia melempar keranjangnya, berbalik, dan lari tunggang langgang. Di belakangnya, di keheningan kebun buah itu, Ijul terbaring tak sadarkan diri di atas tanah yang lembab, ditemani oleh sosok putih yang terus melayang dan menangiskan darahnya di bawah tatapan dingin bulan purnama. Saat fajar pertama menyingsing, Ahmad akhirnya tiba di rumahnya dengan terseok-seok. Penampilannya sangat mengenaskan. Pakaiannya robek, wajahnya pucat seperti mayat, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia langsung memeluk ibunya, menangis histeris. "Mak, hantu, ada kuntilanak." Ijul diambil hantu, Mak." Ia menceritakan kembali kisah mengerikan di kebun Udin dengan terbata-bata. Ia terus gemetar tak terkendali. Matanya melotot liar seolah masih melihat sosok mengerikan itu tepat di hadapannya. Awalnya, orang tuanya mengira ia hanya mengigau. Tapi melihat ketakutan yang begitu murni di mata putranya, ditambah fakta bahwa Ijul belum juga pulang, membuat mereka mulai khawatir. Dengan mengajak beberapa warga, mereka memutuskan untuk pergi ke kebun itu. Kebun buah Udin di siang hari tidak lagi terasa menyeramkan. Saat mereka tiba di bawah pohon mangga yang mati itu, mereka menemukan Ijul, masih terbaring meringkuk di tanah, tidak sadarkan diri.
Syukurlah, ia masih bernapas. Namun, saat mereka mencoba mendekat untuk mengangkat Ijul, mereka semua serempak berhenti dan menutup hidung. Sebuah bau busuk yang luar biasa menyengat, menusuk indera penciuman mereka. Ayah Ahmad, seorang nelayan tua yang sudah terbiasa dengan segala macam bau amis, bahkan sampai terbatuk dan mundur selangkah. Bau ini bukan bau biasa, gumamnya. Bau itu adalah bau kematian yang sangat nyata. Kombinasi dari cerita kuntilanak, kondisi Ijul, dan bau busuk ini meyakinkan mereka bahwa sesuatu yang sangat salah telah terjadi. Ayah Ahmad tanpa ragu segera menelepon kepala desa yang kemudian meneruskannya ke polisi. Tidak butuh waktu lama bagi tim investigasi dari Polda Kalimantan Selatan untuk tiba. Kompol Adnan, seorang penyidik senior, mengambil alih komando. Adnan mendengarkan dengan sabar cerita para warga. Ia tidak percaya pada hantu, tapi ia sangat percaya pada ketakutan. Dan ketakutan semurni yang ia lihat di mata Ahmad biasanya menunjuk pada sesuatu yang sangat nyata dan mengerikan. Matanya tidak pernah lepas dari balok beton itu. "Semennya masih baru," katanya pada salah satu anak buahnya. "Paling lama seminggu." Bau busuk yang semakin kuat tidak memberinya pilihan lain. "Bongkar," perintahnya singkat. Suara palu godam yang menghantam beton menggema di seluruh kebun. Saat palu godam itu akhirnya berhasil membelah batang pohon, semua orang yang ada di sana serempak menahan napas. Di dalam lubang pohon yang keropos itu, dalam posisi tertekuk paksa, adalah sesosok jenazah manusia yang sudah mulai membusuk. Ciri-ciri yang paling menonjol adalah rambutnya yang panjang dan berwarna pirang platina. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa korban adalah seorang wanita, kemungkinan besar meninggal karena kehabisan napas. Seluruh kebun itu kini resmi menjadi sebuah TKP atau tempat kejadian perkara. Adnan menatap jenazah yang mengenaskan itu. Legenda kuntilanak di kebun Udin berakhir hari ini. Baginya, yang dimulai adalah sebuah investigasi pembunuhan. Sebuah tugas untuk memberikan kembali nama pada hantu itu dan menemukan iblis yang sesungguhnya. Setelah penemuan yang mengerikan itu, kebun buah milik Udin berubah menjadi laboratorium forensik terbuka. Tim Inafis dari Polda Kalimantan Selatan bekerja di bawah terik matahari, mengumpulkan setiap serpihan bukti, sampel beton, tanah dari bawah kuku korban, dan serat-serat kain yang mungkin tertinggal. Di tengah semua itu, tugas utama Kompol Adnan adalah menjawab pertanyaan pertama dan paling fundamental dalam setiap investigasi pembunuhan. Siapa korbannya? Satu-satunya petunjuk awal yang mereka miliki adalah ciri fisik yang sangat mencolok. Rambut pirang platina yang panjang dan terawat. Di sebuah wilayah di mana mayoritas penduduknya memiliki rambut gelap, ini adalah sebuah anomali yang seharusnya mudah dilacak. Tim Adnan segera menyebarkan informasi ini ke seluruh jajaran kepolisian di Kalimantan Selatan, meminta mereka untuk memeriksa silang dengan semua laporan orang hilang dalam beberapa minggu terakhir yang cocok dengan deskripsi tersebut. Tidak butuh waktu lama. Sebuah laporan dari Polsek Banjarmasin Tengah menarik perhatian mereka. Laporan itu dibuat 5 hari yang lalu oleh sepasang suami istri paruh baya yang panik. Putri mereka, seorang gadis berusia 24 tahun, tidak pulang ke rumah setelah bekerja dan tidak bisa dihubungi. Nama gadis itu Nadia Permata. Dan di dalam kolom ciri-ciri khusus di laporan itu, tertulis dengan jelas, rambut panjang, dicat warna pirang platina. Adnan merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ia tahu ia mungkin telah menemukan nama untuk hantu itu. Tugas yang paling berat pun menanti, memberitahu keluarga. Adnan mendatangi rumah orang tua Nadia di sebuah gang padat di Banjarmasin sore itu. Itu adalah sebuah rumah kayu sederhana khas Banjar. Namun halamannya dipenuhi pot-pot bunga anggrek yang terawat rapi. Seorang ibu dengan wajah yang dipenuhi kecemasan menyambutnya di pintu. Saat Adnan memperkenalkan diri dan menunjukkan lencananya, kekuatan di kaki sang ibu seolah lenyap. Ia tahu mengapa polisi datang. Pertahanannya runtuh seketika. Di dalam ruang tamu yang kecil dan dipenuhi foto-foto keluarga, Adnan harus melakukan bagian paling menyakitkan dari pekerjaannya. Ia tidak bisa langsung memberikan konfirmasi 100% tanpa identifikasi positif. Ia menunjukkan sebuah foto perhiasan yang ditemukan pada jenazah, sebuah liontin kecil berbentuk bulan sabit yang sudah dibersihkan dari lumpur. Ayah Nadia menatap liontin itu.
Lalu ia meraihnya dengan tangan gemetar, menggenggamnya erat seolah itu adalah sisa terakhir dari putrinya yang bisa ia sentuh. Ia mengangguk pelan, air matanya mengalir tanpa suara. Itu hadiah ulang tahunnya yang terakhir dari kami, katanya dengan suara bergetar. Melalui isak tangis mereka, orang tua Nadia melukiskan potret putri mereka. Nadia adalah seorang anak yang berbakti, tulang punggung keluarga. Sejak lulus SMA atau sekolah menengah atas, ia langsung bekerja sebagai staf penjualan di sebuah toko ponsel besar di Mal, menolak untuk melanjutkan kuliah agar bisa membantu keuangan keluarga. Semua gajinya hampir selalu ia berikan pada kami, Pak, kata sang ayah, berusaha tegar. Katanya ia sedang menabung, ingin merenovasi rumah ini agar kami bisa hidup lebih nyaman di hari tua. Dia anak yang sangat baik, tidak pernah punya musuh. Di mata mereka, Nadia adalah seorang malaikat, seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kehidupan lain putri mereka, tentang tas-tas mahal atau pria kaya raya. Kebenaran yang mereka tahu adalah tentang seorang anak perempuan yang berjanji akan merenovasi rumah orang tuanya. Sebuah janji yang kini terkubur bersamanya di dalam beton. Adnan meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia melihat duka yang tulus dari keluarga sederhana. Tapi ini tidak cocok. Gadis berbakti yang menabung untuk merenovasi rumah orang tuanya biasanya tidak berakhir di dalam beton di tengah kebun buah terpencil. Ada bagian besar dari cerita ini yang hilang. Potret Nadia Permata sebagai seorang anak berbakti yang dilukiskan oleh orang tuanya terasa begitu tulus. Namun bagi Kompol Adnan, potret itu tidak cocok dengan kebrutalan kejahatannya. Gadis-gadis sederhana yang menabung untuk merenovasi rumah orang tua biasanya tidak berakhir di dalam balok beton di tengah kebun buah yang terpencil. Adnan tahu, ada bagian besar dari cerita ini yang hilang. Ia memutuskan untuk melukis potret kedua dari Nadia, dari sudut pandang yang berbeda, kehidupan profesional dan sosialnya. Keesokan harinya, timnya mengunjungi tempat kerja Nadia di Duta Mall, sebuah pusat perbelanjaan terbesar dan paling ramai di Banjarmasin. Suasananya sangat kontras dengan gang sempit tempat rumah orang tuanya berada. Di sini, semuanya terang benderang, modern, dan penuh dengan denyut kehidupan komersial. Toko ponsel tempat Nadia bekerja adalah sebuah gerai yang ramai. Para staf penjualan yang muda dan energik bergerak cepat melayani pelanggan di bawah sorotan lampu LED yang terang. Manajer toko memberikan pujian setinggi langit untuk Nadia. Dia salah satu staf terbaik kami, Pak, katanya. Rajin, jujur, dan sangat pandai berbicara dengan pelanggan. Penjualannya selalu yang tertinggi, kami semua sangat kehilangan. Gambaran ini semakin memperkuat potret gadis sempurna yang mereka dapatkan dari orang tuanya. Namun, Adnan tidak menyerah. Ia meminta untuk berbicara secara pribadi dengan beberapa rekan kerja yang paling dekat dengan Nadia, terutama para staf wanita muda. Di sebuah ruangan kecil di belakang toko, Adnan melihat sebuah foto para staf yang dipajang di dinding. Di foto itu, Nadia tersenyum ceria di antara teman-temannya, dan di pergelangan tangannya melingkar sebuah jam tangan mewah yang tampak berkilauan. Jam tangan yang bagus, kata Adnan santai kepada Rika, rekan kerja yang duduk di hadapannya. Gajinya di sini cukup besar ya? Pertanyaan itu membuka pintu yang selama ini tertutup. Rika, gadis muda yang tampak ceria, tiba-tiba menjadi gugup. Ia ragu-ragu sejenak. Saya sebenarnya tidak enak mengatakan ini, Pak, tapi saya kasihan dengan Udin. Dia pria yang sangat baik. Dia berhak tahu kebenarannya. Ia menghela napas, lalu mulai berbicara dengan suara pelan. Jujur saja, tidak, Pak. Gaji kami standar. Gaya hidup Nadia jauh di atas kami semua. Tasnya selalu yang bermerek terbaru, pakaiannya mahal, dan ia sering makan siang di hotel-hotel mewah. Kami semua sering bertanya-tanya, uangnya dari mana? Apa ia pernah bercerita? Desak Adnan. Rika menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Dia bilang, dia punya om-om gula, bisiknya, menggunakan istilah slang untuk sugar daddy. Seorang pengusaha kaya dari Surabaya, katanya. Sudah punya istri, pria itulah yang membiayai semuanya. Dinding pertama dari potret gadis suci itu mulai runtuh. Rika kemudian menambahkan detail yang lebih mengejutkan. Nadia memiliki 2 ponsel. Satu ponsel biasa yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan pacar resminya di desa, si Udin.
dan satu lagi ponsel pintar model terbaru yang sangat mahal, yang ia sembunyikan, khusus untuk berkomunikasi dengan para kliennya, termasuk si pengusaha kaya itu. Dia sering dijemput di depan mall dengan mobil-mobil mewah yang berbeda-beda, Pak. Lanjut Rika. Dia selalu berpesan pada kami untuk tidak memberitahu Udin jika Udin kebetulan menelepon saat ia sedang pergi. Kini, Adnan memiliki dua potret yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada Nadia, sang anak berbakti yang sederhana. Di sisi lain, ada Nadia, seorang wanita muda yang pragmatis dan menjalani kehidupan ganda yang rumit dan penuh rahasia untuk mengejar kemewahan. Potret malaikat itu kini telah tergores. Dan bagi Adnan, goresan itu bukanlah sebuah cacat. Goresan itu adalah sebuah pintu masuk. Pertanyaannya kini berubah. Siapa yang akhirnya merasa terancam oleh kehidupan ganda Nadia? Sang pacar di desa yang mungkin akhirnya tahu? Atau sang pengusaha kaya yang takut rahasianya terbongkar? Untuk memahami mengapa Nadia Permata meninggal, Kompol Adnan tahu ia harus terlebih dahulu memahami bagaimana Nadia hidup. Di papan investigasinya, kini ada dua potret yang saling bertentangan. Potret seorang anak berbakti yang dilukiskan oleh orang tuanya, dan potret seorang wanita muda materialistis yang diceritakan oleh rekan kerjanya. Kebenaran, seperti biasa, mungkin berada di antara keduanya, dan Nadia Permata ternyata hidup di dalam dua dunia yang sangat berbeda. Di bawah terik matahari Kalimantan yang menyengat, di tengah kebun rambutan yang sederhana milik Udin, Nadia tampak seperti gadis desa biasa. Ia mengenakan kaos oblong dan celana jeans, rambut pirangnya diikat seadanya dengan karet gelang. Keringat membasahi pelipisnya, tapi tawanya terdengar lepas dan renyah saat ia membantu Udin memasukkan buah rambutan ke dalam keranjang. Udin, dengan wajah tulus dan penuh cinta, menatapnya penuh puja. Bagi Udin, Nadia adalah dunianya, pusat dari alam semestanya. Capek yang? Tanya Udin, sambil mengelap keringat di dahi Nadia dengan punggung tangannya yang kasar. Nadia tersenyum manis. Sedikit, tapi senang. Lihat, panen kita tahun ini bagus sekali. Ia mengambil sebutir rambutan, mengupasnya, lalu menyuapkannya ke mulut Udin. Nanti kalau panen kita berhasil, kita renovasi rumah Abah dan Mama di kampung, biar mereka bisa bangga punya menantu seperti aku. Udin tertawa bahagia, hatinya melambung mendengar janji itu. Di dunianya yang sederhana, cinta terasa begitu murni dan masa depan tampak begitu cerah. Sebuah potongan adegan yang kontras dan brutal. Nadia yang sama, namun seolah menjadi orang yang berbeda sama sekali. Ia mengenakan gaun malam sutra rancangan desainer ternama, riasannya sempurna, dan tas tangan Chanel menjuntai di lengannya yang jenjang. Ia duduk dengan postur anggun berhadapan dengan Pak Haji Hartono di sebuah lounge yang mewah dan dingin. Senyum manisnya yang tulus telah hilang, digantikan oleh ekspresi percaya diri yang terukur. Mobil yang kemarin aku lihat sudah terjual, Pak Haji, kata Nadia, suaranya terdengar datar sambil mengaduk minumannya. Ada model baru yang akan keluar bulan depan. Harganya sedikit lebih mahal, tapi fiturnya jauh lebih baik. Pak Haji Hartono, seorang pria berusia 60-an dengan perut buncit dan tatapan mata yang licin, menghela napas. Nadia, kamu ini tidak ada habisnya. Ia mencoba meraih tangan Nadia di atas meja, tapi Nadia dengan halus menariknya kembali untuk meraih gelas minumnya. Di dunia ini, sentuhan fisik adalah bagian dari negosiasi, bukan keintiman. Nadia tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Aku kan harus tampil representatif, Pak Haji, balasnya, untuk menjaga citra Bapak juga di depan klien-klien muda. Anggap saja ini investasi jangka panjang. Percakapan mereka bukanlah percakapan sepasang kekasih. Itu adalah sebuah negosiasi bisnis yang dingin. Kembali di akuarium, Kompol Adnan menatap papan investigasinya. Di sana, kini terpampang dua foto pria. Udin, sang petani buah yang miskin dan memuja, dan Pak Haji Hartono, sang pengusaha kaya raya yang sudah menikah dan transaksional. Keduanya adalah kutub yang berlawanan, namun keduanya terikat oleh wanita yang sama, wanita yang mampu memainkan dua peran dengan sempurna. Kini, Adnan memiliki dua jalur investigasi yang sama kuatnya. Jalur pertama mengarah pada Pak Haji Hartono, yang memiliki reputasi dan keluarga untuk dilindungi dari sebuah skandal. Jalur kedua mengarah pada Udin, yang seluruh dunianya akan hancur jika ia mengetahui kebenaran tentang pengkhianatan. Satu pria takut kehilangan reputasinya.
Satu pria lagi takut kehilangan seluruh dunianya. Keduanya, untuk alasan yang berbeda, kini memiliki motif yang sama kuatnya untuk membungkam satu-satunya wanita yang bisa menghancurkan mereka. Kompol Adnan memutuskan untuk menghadapi target yang lebih besar terlebih dahulu, Pak Haji Hartono. Seorang pengusaha kaya raya dengan reputasi yang harus dilindungi, memiliki motif yang paling klasik. Adnan dan seorang detektif senior lainnya terbang ke Surabaya. Kantor Pak Haji Hartono terletak di lantai teratas salah satu gedung pencakar langit paling mewah di kota itu. Ruangannya luas, didominasi oleh sebuah meja kayu raksasa dan jendela-jendela kaca yang menyuguhkan pemandangan kota. Semuanya dirancang untuk memamerkan kekuasaan. Pak Haji Hartono menyambut mereka dengan senyum ramah yang tidak mencapai matanya. Di sampingnya, duduk seorang pengacara terkenal. "Selamat datang Pak Polisi," kata Hartono. Suaranya terdengar berat dan penuh percaya diri. Adnan tidak membuang waktu. Ia langsung menunjukkan foto Nadia Permata. "Kami tahu hubungan Anda dengan Nadia, lebih dari sekadar membantu mewujudkan mimpi. Pada malam ia menghilang, apakah Anda juga sedang membantunya di suatu tempat Pak Haji?" Hartono tidak menyangkal, hanya tersenyum tipis. Ia dengan lihai membingkai hubungan mereka sebagai sebuah tindakan amal. Sebelum ia menjawab lebih jauh, pengacaranya maju ke depan, menyerahkan sebuah map tebal. "Pada malam itu, klien kami, Pak Haji Hartono, sedang menghadiri sebuah makan malam bisnis yang sangat penting di Hotel Majapahit," kata si pengacara dengan lancar. Di dalam map itu, semuanya sudah tersusun rapi. Sebuah salinan tagihan kartu kredit, daftar nama tamu yang hadir semuanya adalah pengusaha-pengusaha ternama dan beberapa foto dari acara tersebut. Ada juga salinan rekaman CCTV dari lobi hotel yang dengan jelas menunjukkan waktu kedatangan dan kepulangan Pak Haji. Di akuarium, Bayu juga melaporkan hasil yang sama. "Nihil, Komandan." Data menara BTS atau stasiun pemancar sinyal seluler menunjukkan kedua ponselnya tidak pernah meninggalkan Surabaya. Data e-tol, sistem pembayaran tol elektronik, juga mengkonfirmasi semua mobilnya beraktivitas lokal. Adnan meninggalkan kantor megah itu dengan perasaan frustrasi. Ia tahu pria itu berbohong, tapi alibinya terlalu kokoh. Pak Haji Hartono telah membangun sebuah benteng alibi yang sempurna dengan dinding yang terbuat dari kesaksian orang-orang penting dan parit yang dialiri oleh data digital yang tak terbantahkan. Adnan tahu, mencoba mendobrak benteng itu dari depan adalah sebuah kesia-siaan. Ia harus mencari pintu lain untuk masuk ke dalam misteri ini. Dan mungkin, pintu itu bukanlah sebuah pintu megah di puncak gedung pencakar langit, melainkan sebuah pintu sederhana di sebuah gubuk di tengah kebun buah yang sunyi di Banjarmasin. Kegagalan di Surabaya meninggalkan rasa pahit di tim Kompol Adnan. Mereka kembali ke akuarium di Banjarmasin dengan perasaan buntu. Foto Pak Haji Hartono di papan investigasi kini terasa seperti sebuah ejekan seorang tersangka yang jelas-jelas bersalah secara moral, namun tak tersentuh oleh hukum. "Lalu bagaimana sekarang, Komandan?" tanya seorang detektif muda. "Kita kembali ke titik nol." Adnan menatap papan itu dalam diam. Di sisi lain, ada foto Udin, sang pacar yang patah hati. Selama ini, mereka menempatkannya di kolom saksi. Adnan berjalan ke papan itu, dan dengan satu gerakan, ia memindahkan foto Udin ke tengah, di bawah kolom tersangka. Timnya terkejut. "Tapi, Komandan, dia tampak sangat hancur. Kejahatan ini, ada gairah di dalamnya," kata Adnan, suaranya pelan dan penuh pemikiran. "Balok beton itu bukan sekadar cara menyembunyikan mayat. Itu adalah sebuah monumen, sebuah penjara abadi. Itu tindakan seseorang yang merasa sangat dikhianati. Kita selama ini melihatnya sebagai seorang kekasih yang berduka. Mari kita coba melihatnya sebagai seorang kekasih yang mungkin telah dikhianati." Adnan memutuskan untuk mendatangi Udin sekali lagi, kali ini sendirian. Ia kembali ke kebun buah itu. Pemandangannya kini berbeda. Kebun yang tadinya tampak terawat kini mulai ditumbuhi rumput liar. Buah-buah rambutan yang matang tampak berjatuhan dan membusuk di tanah. Tempat itu seolah ikut berduka, atau mungkin sengaja ditinggalkan. Ia menemukan Udin sedang duduk di beranda gubuknya, menatap kosong ke arah sungai. Tubuhnya lebih kurus dari seminggu yang lalu, matanya cekung dan kuyu. Ia tampak seperti seorang pria yang telah kehilangan jiwanya. Adnan duduk di sampingnya, tidak langsung bertanya.
Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa menit, hanya ditemani oleh suara angin yang berdesir di antara dedaunan. Saya tahu ini berat, Din, Adnan akhirnya berkata dengan lembut. Tapi saya perlu bertanya lagi tentang Nadia. Udin tidak menoleh. Apalagi yang mau Bapak tahu? Tanyanya, suaranya parau. Saya sudah ceritakan semuanya. Saya sangat mencintainya. Saya tahu, balas Adnan. Tapi terkadang, orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling sedikit kita kenal. Apa kau benar-benar yakin tidak ada rahasia apapun yang ia simpan? Untuk sesaat, Udin berhenti menatap sungai. Ia mengambil sebuah kerikil kecil dan melemparkannya dengan keras ke air, menciptakan riak yang mengganggu ketenangan permukaan. Baru kemudian ia menoleh. Ada kilatan marah di matanya yang cepat-cepat ia sembunyikan. Tidak mungkin, katanya. Suaranya sedikit lebih tegas. Nadia bukan perempuan seperti itu. Dia baik. Dia setia. Penyangkalannya terlalu cepat, terlalu defensif. Adnan mengamati bagaimana Udin meremas tangannya sendiri saat mengucapkan kata setia. Kesedihan yang ditampilkan Udin di awal kini mulai terasa seperti sebuah pertunjukan, sebuah peran yang ia mainkan dengan sangat baik. Kesedihannya terlalu puitis, terlalu sempurna. Orang yang benar-benar hancur karena duka biasanya berantakan dan kacau, bukan diam dan melankolis seperti seorang aktor dalam sebuah film. Apa kau tahu tentang teman-temannya di kota, pria-pria kaya yang sering menjemputnya? Tanya Adnan, menembakkan peluru pertamanya secara langsung. Wajah Udin langsung menegang. Itu bohong, desisnya. Giginya bergemeletuk pelan. Itu hanya gosip dari orang-orang yang iri pada kecantikannya. Kaya. Adnan hanya menatapnya, membiarkan keheningan bekerja. Ia tidak perlu berdebat. Ia sudah melihat apa yang perlu ia lihat. Retakan kecil di dalam tembok kesedihan yang dibangun dengan sangat hati-hati oleh Udin. Ia meninggalkan kebun itu dengan sebuah keyakinan baru. Pak Haji Hartono membangun benteng alibinya dengan uang dan kekuasaan. Tapi Udin membangun bentengnya dengan air mata dan sebuah kisah cinta yang tragis. Benteng yang terbuat dari emosi seringkali lebih sulit untuk diruntuhkan. Tapi Adnan tahu, setiap benteng memiliki seorang penjaga yang tahu jalan rahasianya. Dan untuk kasus ini, ia menduga penjaga itu adalah kakak laki-laki Udin. Kompol Adnan sadar bahwa mendesak Udin lebih jauh hanya akan membuatnya semakin menutup diri. Dinding yang dibangun dari kesedihan dan cinta yang dikhianati adalah dinding yang paling tebal. Tapi Adnan tahu, setiap benteng emosional seperti itu selalu memiliki seorang penjaga, seseorang dari lingkaran dalam yang melihat keretakan-keretakan kecil yang tidak terlihat oleh orang luar. Untuk kasus ini, ia menduga penjaga itu adalah Ahmad, kakak laki-laki Udin. Ahmad adalah kebalikan dari Udin. Ia lebih tua, lebih pragmatis, dan bekerja sebagai montir di sebuah bengkel yang ramai di pinggiran kota. Adnan menemuinya di sana, di tengah suara deru mesin dan bau oli. Ia tidak datang sebagai seorang interogator, melainkan sebagai seorang pria yang lebih tua yang mencari pemahaman. Saya kesini bukan untuk menuduh adik Anda, kata Adnan, setelah memperkenalkan diri. Saya kesini karena saya khawatir tentang dia. Kesedihannya terasa lebih dalam dari sekadar duka. Sebagai kakaknya, mungkin Anda menyadari sesuatu. Ahmad menghentikan pekerjaannya, matanya menunjukkan pergulatan antara kesetiaan keluarga dan sebuah kekhawatiran yang selama ini ia pendam. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya, Pak. Saya takut salah bicara tentang adik saya sendiri. Informasi sekecil apapun bisa membantu kami memahaminya dan mungkin membantunya juga, balas Adnan dengan sabar. Ahmad menghela napas panjang lalu mulai berbicara. Sebenarnya, ada, Pak, katanya pelan. Sekitar 10 hari sebelum Nadia dilaporkan hilang, salah satu sepupu kami mengalami kecelakaan dan butuh banyak darah. Udin pergi ke RSUD Ulin, rumah sakit umum daerah terbesar di Banjarmasin, untuk donor darah. Adnan mencondongkan tubuhnya, merasakan ada sesuatu yang penting di sini. Lalu, sejak ia pulang dari rumah sakit hari itu, lanjut Ahmad, dia berubah total. Dari seorang pemuda yang ceria, ia menjadi sangat pendiam, sangat murung. Kadang saya pergoki ia hanya duduk di beranda selama berjam-jam, menatap kosong ke arah sungai. Tidak mau makan, tidak mau bicara. Ahmad berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Wajahnya, seperti orang yang sudah tidak punya harapan lagi, Pak.
Bukan lagi wajah orang sedih, tapi wajah orang yang sudah hancur dari dalam. Ada semacam keputusasaan yang menakutkan di matanya. Di saat itulah, Adnan merasa semua potongan puzzle yang membingungkan itu tiba-tiba bergeser di dalam kepalanya. Peran Udin sebagai kekasih yang patah hati tidak lagi masuk akal. Perubahan drastis ini terjadi sebelum Nadia meninggal. Ini adalah titik awal yang sesungguhnya. Sebuah perubahan psikologis yang drastis yang terjadi sebelum Nadia menghilang. Kesedihan Udin yang mereka saksikan selama ini bukanlah reaksi atas kematian Nadia. Kesedihan itu sudah ada di sana jauh sebelumnya. Adnan mengucapkan terima kasih pada Ahmad dan segera meninggalkan bengkel itu. Pikirannya berpacu. Pintu rahasia yang ia cari kini telah terbuka lebar. Kunci dari seluruh misteri pembunuhan ini tampaknya tidak tersembunyi di dalam kebun buah yang angker atau di dalam kantor mewah di Surabaya. Kunci itu tersembunyi di dalam sebuah koridor rumah sakit yang steril. Saat masuk ke dalam mobilnya, ia langsung menelepon Bayu di akuarium. "Bayu," katanya. Suaranya kini penuh dengan urgensi yang baru. "Aku mau kau siapkan surat permintaan resmi untuk membuka rekam medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin atas nama Udin." Perintah dari Kompol Adnan langsung dieksekusi. Pagi keesokan harinya, dengan surat permintaan resmi di tangan, ia dan timnya mendatangi RSUD Ulin Banjarmasin. Suasana rumah sakit yang sibuk, ramai, dan penuh dengan aroma obat-obatan terasa sangat kontras dengan keheningan misteri yang sedang mereka selidiki. Kepala bagian rekam medis awalnya tampak ragu-ragu, berlindung di balik peraturan privasi pasien yang ketat. Namun, surat perintah resmi yang dibawa Adnan tidak memberinya pilihan lain selain bekerja sama. Setelah melalui beberapa prosedur birokrasi yang lambat dan berbelit-belit, mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka cari. Sebuah amplop coklat tebal yang disegel, berisi salinan rekam medis Udin dari hari saat ia mendonorkan darahnya. Mereka tidak membukanya di sana. Adnan membawa amplop itu kembali ke akuarium, tempat di mana setiap kepingan puzzle dari kasus ini disatukan. Di dalam keheningan ruang komando itu, ia membuka segel amplop dengan hati-hati, seolah sedang menjinakkan bom. Isinya adalah beberapa lembar laporan laboratorium standar, penuh dengan angka dan istilah medis. Halaman pertama menunjukkan golongan darah Udin. Halaman kedua menunjukkan kadar hemoglobin dan hasil tes kesehatan umum lainnya. Semuanya berada dalam rentang normal. Adnan membalik ke halaman ketiga. Halaman ini adalah lembar hasil screening untuk penyakit menular yang wajib dilakukan bagi setiap pendonor darah. Sebuah prosedur standar untuk menjaga keamanan bank darah. Matanya menyusuri daftar tes itu dengan cepat. Hepatitis B, hasil negatif. Sifilis, hasil negatif. Semuanya tampak bersih. Adnan hampir merasa bahwa ini adalah jalan buntu lagi. Sebuah kebetulan yang tidak berarti yang hanya membuang-buang waktu mereka. Lalu, matanya sampai pada baris terakhir di halaman itu. 3 huruf kapital yang paling ditakuti di dunia medis modern. HIV. Dan di sana, di sebelah 3 huruf kapital itu, sebuah kata dicetak tebal, digarisbawahi, dan seolah berteriak dari halaman kertas itu. Positif. Keheningan di akuarium terasa pecah, meskipun tidak ada yang bersuara. Ibda Bayu, yang berdiri di samping Adnan, menahan napas. Ini dia, bom atom yang menghancurkan seluruh narasi yang ada. Adnan membaca ulang kata itu, seolah tidak percaya pada matanya. Positif. Lalu ia membaca catatan kecil di bawahnya, yang menjelaskan bahwa hasil screening awal ini perlu dikonfirmasi dengan tes lebih lanjut, dan pasien telah disarankan untuk melakukan konseling. Tiba-tiba, seluruh perilaku Udin yang aneh selama ini menjadi sangat masuk akal. Perubahan drastisnya setelah dari rumah sakit, tatapan matanya yang kosong dan putus asa, kesedihannya yang dalam dan melankolis, yang selama ini mereka kira adalah duka karena kehilangan Nadia. Ternyata itu adalah duka karena kehilangan hidupnya sendiri. Bagi seorang pria sederhana dari desa seperti Udin, yang menurut kakaknya hanya pernah memiliki satu kekasih seumur hidupnya. Nadia Permata, diagnosis ini bukan sekadar sebuah vonis medis. Ini adalah sebuah vonis pengkhianatan yang paling brutal. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa wanita yang ia puja, wanita yang akan ia nikahi, wanita yang menjadi pusat dunianya,
telah memberinya sebuah hadiah kematian. Kemarahan Udin yang sekilas terlihat oleh Adnan di kebun buah itu, kini memiliki sumber yang jelas. Bukan sekadar kemarahan karena cemburu pada pria lain. Itu adalah kemarahan dari seorang pria yang hatinya, kepercayaannya, dan masa depannya telah dihancurkan secara bersamaan dalam satu momen. Rasa sakit karena dikhianati, ditambah dengan ketakutan akan kematian yang pelan dan mengerikan, adalah sebuah kombinasi emosi yang sangat mudah meledak. Adnan bersandar di kursinya, memijat pelipisnya. Potret Udin sebagai kekasih yang patah hati ternyata benar, tapi dengan cara yang jauh lebih tragis dan mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Ia patah hati bukan karena Nadia pergi, tapi karena Nadia telah merenggut nyawanya bahkan saat ia masih hidup. Kita menemukannya, kata Adnan pelan pada Bayu, suaranya serak. Ini bukan kasus tentang keserakahan Pak Haji Hartono. Ini bukan kasus tentang reputasi. Ia berhenti sejenak, menatap laporan medis di tangannya. Ini adalah kasus tentang hati yang hancur, secara harfiah dan kiasan. Ia langsung meraih radionya. Semua unit, perintahnya, suaranya kini terdengar mendesak. Ubah status Udin. Dari saksi menjadi tersangka utama. Lacak dan temukan dia. Sekarang, perintah dari Kompol Adnan untuk menemukan Udin segera disebar ke seluruh unit patroli di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Statusnya kini telah berubah dari saksi kunci menjadi tersangka utama. Namun, ada satu masalah besar yang masih mengganjal di benak Adnan. Sebuah paradoks digital yang seolah mengejek seluruh timnya. Alibi Udin. Data GPS dari ponselnya menunjukkan ia berada di warung kopi di desa sepanjang malam kejadian. Bagaimana mungkin ia berada di dua tempat pada waktu yang bersamaan? Di akuarium. Adnan menatap dua bukti yang saling bertentangan di papan investigasinya. Laporan medis HIV yang membuktikan adanya motif yang sangat kuat dan jejak GPS yang memberikan alibi yang tampak sempurna. Tidak mungkin ada dua Udin, kata Adnan pada Ibda Bayu. Pasti ada sesuatu yang kita lewatkan. Aku tidak mau lagi data lokasi yang sudah diolah oleh aplikasi. Aku mau data mentahnya. Minta log koneksi jaringan lengkap dari provider seluler untuk nomor Udin pada malam itu. Aku mau tahu perangkat apa yang terhubung, bukan hanya di mana lokasinya. Perintah itu membuka sebuah penyelidikan digital yang jauh lebih dalam, masuk ke jantung komunikasi seluler. Bayu segera menghubungi pihak provider dengan surat perintah resmi. Beberapa jam kemudian, sebuah file data yang sangat besar dan rumit masuk ke komputernya. File itu berisi ribuan baris kode, catatan dari setiap jabat tangan digital antara ponsel Udin dan menara-menara BTS. Bayu mulai bekerja, menyaring lautan data yang sangat banyak itu. Ia membandingkan data GPS dari warung kopi dengan log koneksi menara BTS. Semuanya cocok. Ponsel Udin memang terus-menerus terhubung ke menara BTS yang sama di dekat warung kopi itu sepanjang malam, tanpa henti. Alibinya tampak semakin kuat, seolah terbuat dari baja digital. Namun, saat Bayu memperluas parameternya untuk mencari anomali sekecil apapun, ia menemukannya. Di layar utama Bayu, dua peta kini muncul berdampingan. Keduanya menampilkan nomor telepon Udin. Tapi di peta pertama, titik lokasinya statis dan membosankan di warung kopi. Di peta kedua, titik lokasinya bergerak liar di sepanjang sungai pada waktu yang sama. Itu adalah hantu digital yang tertangkap basah. Ini tidak masuk akal, gumam Bayu. Matanya terpaku pada baris-baris kode. Nomor telepon yang sama, tapi dua nomor email yang berbeda, aktif pada waktu yang bersamaan di dua lokasi yang berbeda. Ia segera memanggil Adnan. Adnan langsung mengerti. Ini adalah sebuah penipuan digital yang sangat cerdik, sebuah kembaran digital. Mereka telah meninggalkan satu ponsel di warung kopi untuk menciptakan jejak GPS palsu yang sempurna, sementara pelaku yang sebenarnya membawa perangkat lain dengan kartu SIM yang telah digandakan atau dimodifikasi untuk menggunakan identitas nomor yang sama. Lacak email kedua ini, perintah Adnan. Suaranya kini penuh dengan semangat baru. Cari tahu perangkat apa itu. Pencarian email kedua itu membawa mereka ke sebuah ponsel murah merek lokal yang telah dijual beberapa tahun lalu. Jejaknya tampak dingin. Tapi kemudian, Bayu tidak menyerah. Ia memeriksa silang nomor email itu dengan database barang-barang yang pernah digadaikan di seluruh kota. Sebuah langkah brilian yang didasari oleh pemahaman akan kebiasaan para pelaku kejahatan kecil.
dan sebuah kecocokan muncul. Ponsel dengan nomor email itu telah digadaikan di sebuah pegadaian kecil di pinggiran kota seminggu sebelum pembunuhan, dan nama yang tertera di surat gadai itu bukanlah Udin. Nama itu adalah Iwan Kecil, salah satu dari teman-teman Udin yang ikut menemaninya di warung kopi malam itu. Adnan menatap struk gadai dengan nama Iwan Kecil di tangannya. Topeng kekasih yang patah hati milik Udin kini telah robek. Di baliknya, Adnan tidak hanya melihat seorang pembunuh, tapi sebuah persekongkolan. Dan ia tahu persis mata rantai mana yang harus ia hancurkan lebih dulu. Perintah dari Kompol Adnan menggema di seluruh saluran radio kepolisian. Status Udin kini resmi berubah dari saksi menjadi tersangka utama. Daftar pencarian orang, atau DPO, dengan fotonya segera disebar ke seluruh polsek dan pos polisi di wilayah Kalimantan Selatan. Perburuan telah dimulai. Tim pertama yang dikirim ke kebun buah Udin kembali dengan tangan hampa. Gubuknya kosong, perahu jukungnya telah hilang. Tim kedua yang mengunjungi rumah kakaknya Ahmad juga tidak mendapatkan hasil. Udin telah lenyap seperti ditelan bumi. Para detektif mulai menyisir lokasi-lokasi pelarian yang paling umum, terminal bus, stasiun kereta, dan pelabuhan-pelabuhan kecil. Laporan yang masuk selalu sama, nihil. Namun, di akuarium, Kompol Adnan memiliki teori yang berbeda. Ia menatap kembali laporan medis Udin yang menampilkan kata positif dengan begitu kejam, lalu beralih menatap foto Udin yang tampak begitu lugu. Dia tidak sedang melarikan diri dari kita, kata Adnan pada Bayu. Dia sedang melarikan diri dari bayangan Nadia dan apa yang telah ia lakukan di bawah pohon mangga itu. Orang seperti itu tidak mencari kebebasan, ia mencari pengampunan atau akhir dari segalanya. Sebuah firasat buruk yang dingin menjalari hatinya. Ini bukan lagi sekadar perburuan seorang buronan. Ini adalah sebuah perlombaan melawan waktu untuk mencegah sebuah tragedi lain. Ubah parameter pencarian. Perintahnya pada semua unit melalui radio. Aku tidak mau kalian buang waktu di terminal. Sisir tempat-tempat yang sepi dan tinggi. Jembatan-jembatan, tebing di tepi sungai, menara-menara kosong. Cari dia di tempat di mana seseorang akan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal. Perintah itu mengubah arah perburuan. Tim mulai memeriksa lokasi-lokasi paling terpencil di sepanjang Sungai Barito. Selama berjam-jam, pencarian itu tidak membuahkan hasil. Malam mulai turun, membuat pencarian menjadi semakin sulit dan putus asa. Lalu, sekitar pukul 8 malam, sebuah panggilan masuk dari seorang kapten kapal feri penyeberangan. Ia melaporkan melihat seorang pria yang tampak putus asa telah berdiri di pinggir jembatan Barito selama lebih dari 1 jam. Jembatan Barito, sebuah ikon megah yang membentang di atas sungai yang lebar dan berarus deras. Pria itu, kata si kapten, cocok dengan deskripsi foto DPO yang baru saja ia lihat di grup WhatsApp warga. Semua unit, meluncur ke jembatan Barito, perintah Adnan. Jangan gunakan sirene, dekati dengan senyap dari kedua arah. Adnan sendiri tiba di lokasi dalam waktu 15 menit. Dari kejauhan, ia bisa melihatnya. Sebuah siluet kurus berdiri di luar pagar pengaman jembatan, di atas sebuah balok beton kecil, menatap kosong ke air yang bergolak di bawahnya. Itu adalah Udin. Polisi dengan cepat menutup lalu lintas di kedua ujung jembatan, menciptakan sebuah zona steril yang sunyi. Angin di atas jembatan bertiup sangat kencang, suaranya menderu seperti raungan. Di bawah, air Sungai Barito yang coklat berputar-putar dalam arus yang ganas. Satu kesalahan kecil, satu langkah gegabah, dan Udin akan lenyap selamanya. Adnan turun dari mobilnya, sekitar 100 meter dari posisi Udin. Ia melepaskan jaketnya dan senjata apinya, meletakkannya dengan perlahan di atas kap mobil agar terlihat jelas. Ia memberi isyarat agar tim penembak jitu dan tim penyelamat yang sudah siaga untuk tetap diam di posisi mereka. Saya akan mendekatinya sendirian, katanya melalui radionya. Di tengah keheningan jembatan yang diterpa angin malam, Kompol Adnan mulai berjalan perlahan mendekati sosok yang putus asa itu. Setiap langkah terasa begitu berat. Udin akhirnya menoleh, menyadari kehadiran Adnan. Wajahnya basah oleh air mata, matanya benar-benar kosong, tidak menunjukkan rasa takut, hanya kelelahan yang tak terbatas. Pertarungan untuk menyelamatkan satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban atas semua ini baru saja dimulai. Udin, panggil Kompol Adnan. Suaranya ia buat setenang mungkin, mencoba melawan deru angin di atas jembatan Barito.
Jangan lakukan hal bodoh. Kita bisa bicara. Apapun masalahnya, kita bisa bicarakan. Udin menoleh, wajahnya basah oleh air mata dan embun malam. Ada senyum pahit yang menyakitkan di bibirnya. Bicara apa lagi, Pak? Katanya, suaranya parau. Semuanya sudah selesai. Dia sudah pergi. Dan arwahnya tidak tenang. Saya melihatnya. Adnan berhenti melangkah, menjaga jarak aman. Arwah siapa, Din? Kuntilanak yang diceritakan warga itu. Udin mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke air di bawah. Dia menangis darah, Pak. Tepat di atas kuburannya sendiri. Mungkin dia datang untuk menjemput saya. Adnan mengamati Udin dengan saksama. Ia tidak melihat tanda-tanda halusinasi atau kegilaan. Ia justru melihat rasa bersalah yang begitu besar, hingga pikiran Udin yang tersiksa menciptakan sebuah legenda untuk menutupi kebenaran yang terlalu menyakitkan. Adnan menyadari, cerita hantu itu bukanlah titik awal dari misteri ini. Cerita hantu itu adalah sebuah pengakuan dosa yang terselubung. Pikiran Adnan melesat kembali, mencoba merekonstruksi bagaimana sebuah rumor bisa lahir dan menyebar di sebuah desa kecil. Beberapa malam setelah pembunuhan itu, di sebuah warung tuak yang remang-remang di pinggir desa, Udin duduk sendirian di sudut, menenggelamkan dirinya dalam alkohol. Botol-botol kosong berjejer di mejanya. Pikirannya kacau, disiksa oleh bayangan Nadia dan rahasia mengerikan yang terkubur di bawah pohon mangganya. Rasa bersalah dan ketakutan menggerogotinya seperti asam. Ia harus mengatakannya pada seseorang, tapi ia tidak bisa. Di tengah gumamannya yang tidak jelas, ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, cukup keras untuk didengar oleh beberapa pemabuk lain di meja sebelah. Dia di sana, di bawah pohon, menangis. Siapa yang menangis, Din? Tanya salah seorang dari mereka, sedikit penasaran. Udin menatapnya dengan mata yang liar dan penuh ketakutan. Pikirannya yang mabuk mencoba mencari kebohongan untuk menutupi kebenaran yang hampir ia ucapkan. Wajahnya pucat, rambutnya pirang seperti milik Nadia. Tapi bukan dia, bukan, itu penunggu. Di sebuah desa kecil yang masih kental dengan kepercayaan mistis, kata-kata itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Para pemabuk itu, dengan imajinasi yang dibakar oleh alkohol, langsung menyambar cerita itu. Keesokan paginya, cerita itu telah menyebar dari warung ke pasar, dari pasar ke dermaga. Setiap kali diceritakan, detailnya semakin bertambah. Sosok putih itu menjadi kuntilanak, rambut pirangnya yang indah menjadi menjuntai menakutkan, dan tangisannya yang pilu menjadi ratapan arwah penasaran yang menangiskan darah. Cerita itu tumbuh dengan sendirinya, menjadi sebuah legenda urban yang sempurna. Kembali di atas jembatan, Adnan kini mengerti segalanya. Cerita kuntilanak itu bukanlah sebuah fenomena supranatural. Itu adalah sebuah produk dari rasa bersalah yang meluap-luap dan kepanikan seorang pria yang tidak tahu bagaimana cara hidup dengan rahasianya. Itu adalah jeritan minta tolong yang disamarkan sebagai cerita hantu. Lupakan kuntilanak itu, Din. Dia tidak nyata, kata Adnan lagi. Kali ini suaranya lebih lembut, penuh pemahaman. Yang nyata adalah pengkhianatan yang kau rasakan. Yang nyata adalah rasa sakitmu. Ceritakan padaku tentang itu. Ceritakan padaku tentang Nadia. Mendengar nama Nadia disebut dengan lembut, bukan sebagai hantu tetapi sebagai sumber rasa sakitnya, pertahanan Udin runtuh. Isak tangis yang keras dan penuh penyesalan akhirnya pecah dari dadanya. Ia perlahan-lahan berjongkok di atas balok beton itu, tangannya melepaskan pegangan pada pagar jembatan. Pertarungannya dengan dirinya sendiri telah usai. Udin tidak melompat. Di bawah bujukan kompol Adnan yang sabar, ia akhirnya menyerah. Tim penyelamat dengan sigap menurunkannya dari pagar jembatan dan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Di dalam ruang perawatan yang steril dan sunyi, setelah diberi penenang ringan oleh dokter, Udin akhirnya siap untuk berbicara. Ia tidak lagi mencoba berbohong. Ia tidak lagi berbicara tentang hantu. Ia hanya menatap Adnan dengan mata yang telah kehilangan semua cahayanya. Mata seorang pria yang telah mati jauh sebelum tubuhnya berhenti bernapas. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, seolah dengan begitu ia bisa menahan gambar-gambar mengerikan itu agar tidak kembali. Tapi ia tidak bisa. Semuanya karena secarik kertas. Bisiknya, suaranya parau dan bergetar. Dan saat ia mulai bercerita,
Ruangan rumah sakit yang putih itu perlahan memudar, membawa kita kembali ke sore hari yang menentukan itu, di bawah pohon mangga di kebun buahnya yang dulu penuh tawa. Udin berdiri di hadapan Nadia, menunggu kekasihnya itu selesai bersiap-siap. Tangannya gemetar saat memegang selembar kertas hasil laboratorium dari RSUD Ulin. Ia baru saja kembali dari rumah sakit, dunianya telah runtuh dalam perjalanan pulang. Selama ini, ia mencintai Nadia dengan cinta yang buta, cinta yang murni dari seorang pria desa yang tidak mengenal dunia luar. Nadia adalah mataharinya, bulannya, dan seluruh bintangnya. Ia memberikan semua hasil panennya pada Nadia, percaya bahwa Nadia sedang menabung untuk masa depan mereka. Ia tidak pernah curiga sedikit pun. Bahkan saat Nadia pulang dengan pakaian atau tas baru yang ia tahu, Udin tidak akan pernah mampu membelinya. "Ini apa, Din?" tanya Nadia dengan nada manja, melihat wajah Udin yang pucat pasi. Ia baru saja tiba dari kota, masih mengenakan gaun yang indah, sangat kontras dengan kaos Udin yang lusuh dan penuh noda tanah. Tanpa berkata apa-apa, Udin menyerahkan kertas itu. Nadia membacanya sekilas. Ekspresinya tidak berubah. Ia tidak terkejut, tidak panik, bahkan tidak tampak sedih. Ia hanya melipat kertas itu dengan tenang. "Jadi, kamu sudah tahu," katanya. Suaranya terdengar dingin dan datar, sama sekali berbeda dari suara lembut yang biasa Udin dengar. "Bagaimana? Bagaimana bisa, nah?" tanya Udin. Suaranya bergetar, air matanya mulai mengalir. Aku tidak pernah bersama wanita lain seumur hidupku. Hanya kamu. Pasti hasil tesnya salah, kan?" Saat itulah topeng gadis manis yang selama ini Nadia kenakan dilepaskan sepenuhnya. Ia menatap Udin dengan tatapan yang merendahkan, tatapan dingin penuh penghinaan yang belum pernah Udin lihat sebelumnya. "Karena kamu bodoh, Udin," desisnya. "Kamu pikir gadis secantik aku mau hidup selamanya di kebun bau ini? Kamu pikir uang hasil panen rambutanmu yang tidak seberapa itu cukup untuk membelikanku bahkan hanya sepasang sepatu?" Setiap kata terasa seperti cambuk api yang menghantam punggung Udin. Nadia kemudian tertawa, sebuah tawa yang terdengar kejam dan meremehkan. "Kamu hanyalah tabunganku di desa, tempat peristirahatan yang nyaman saat aku lelah bermain di kota. Dan ya, aku punya banyak teman di kota. Teman-teman yang jauh lebih kaya, lebih pintar, dan tentu saja lebih hebat darimu di ranjang." Udin mundur selangkah, seolah baru saja ditampar dengan keras. Rasa sakit di hatinya begitu luar biasa hingga ia sulit bernapas. Bukan hanya karena penyakit yang kini ada di dalam darahnya, tapi karena seluruh dunianya, seluruh cintanya, seluruh harga dirinya sebagai seorang pria ternyata hanyalah sebuah lelucon besar. "Kenapa, nah? Setelah semua yang kulakukan untukmu, kenapa kamu setega ini padaku?" Isaknya, tubuhnya gemetar hebat. Nadia mendekatinya. Wajahnya yang cantik kini terlihat mengerikan di mata Udin. Ia menatap Udin dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. "Dengar, Udin, aku tidak pernah memberimu apapun yang benar-benar berharga. Anggap saja penyakit itu adalah satu-satunya warisan dariku untukmu, sesuatu yang akan kau ingat selamanya." Di ruang rumah sakit, Udin berhenti bercerita. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang hebat. Ia menceritakan kembali penghinaan itu kata demi kata. Rasa sakitnya terasa sama nyatanya, seperti saat pertama kali ia mendengarnya. Adnan hanya diam, membiarkan pria itu terisak dalam kehancurannya. Ia telah mendapatkan pengakuan tentang motifnya, sebuah motif yang lahir dari puncak keputusasaan dan pengkhianatan. Kini, ia harus mendengarkan bagian yang paling kelam, bagaimana cinta yang hancur itu akhirnya berubah menjadi sebuah pembunuhan. Di ruang rumah sakit yang steril itu, isak tangis Udin perlahan mereda, digantikan oleh sebuah kekosongan yang hampa. Kompol Adnan masih diam, menunggunya melanjutkan. Setelah dia mengatakan itu, "Lanjut, Udin." Suaranya kini hanya seperti bisikan. Sesuatu di dalam kepalaku pecah. Di bawah pohon mangga, Nadia menatap Udin dengan senyum kemenangan yang dingin, puas dengan rasa sakit yang baru saja ia timbulkan. Seluruh warna di kebun itu seolah memudar dari pandangan Udin, menjadi hitam dan putih. Satu-satunya warna yang ia lihat hanyalah warna merah dari bibir Nadia yang masih tersenyum mengejek. Dunia di sekelilingnya seolah menjadi sunyi. Ia tidak lagi mendengar suara angin atau gemerisik daun. Yang ia dengar hanyalah gema tawa Nadia
dan kata warisan yang terus berputar-putar di kepalanya seperti racun. Sebuah kemarahan purba, kemarahan dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya, meledak dari dalam dirinya. Ia tidak berpikir, ia hanya bergerak. Aku hanya ingin dia diam. Suara Udin dari masa kini terdengar sebagai narasi yang penuh penyesalan. Aku hanya ingin senyum itu hilang dari wajahnya. Aku hanya ingin suara tawanya berhenti. Di dalam flashback, kita melihatnya menerjang ke arah Nadia. Nadia terkejut. Senyumnya lenyap digantikan oleh keterkejutan, lalu ketakutan. Pergulatan itu singkat, kacau, dan brutal. Tangan Udin, tangan seorang petani yang kuat dan kasar, mencengkeram leher Nadia. Bukan untuk membunuh, awalnya, hanya untuk membungkam. Tapi cengkeramannya terlalu kuat, kemarahannya terlalu besar, dan keputusasaannya terlalu dalam. Terdengar suara tercekik yang mengerikan, lalu perlawanan Nadia melemah, dan akhirnya berhenti. Beberapa detik kemudian, tubuh Nadia lemas di pelukannya. Kemarahan itu surut secepat ia datang, digantikan oleh gelombang horor dan kepanikan yang luar biasa. Udin melepaskan cengkeramannya. Ia menatap tubuh tak bernyawa di tangannya. Mata yang tadinya penuh cemoohan itu kini menatap kosong ke langit. Nadia, bangun. Bisiknya panik, mengguncang tubuh itu. Tapi Nadia tidak bergerak. Di saat itu, Udin menyadari ironi yang paling kejam. Penyakit yang Nadia berikan padanya akan membunuhnya secara perlahan. Tapi kemarahan yang Nadia picu telah membunuhnya sebagai seorang manusia dalam sekejap. Panik. Pikiran Udin berputar liar. Ia tidak bisa menelepon polisi. Ia tidak bisa memberitahu siapapun. Ia harus menyembunyikannya. Matanya yang panik menyapu kebun, mencari tempat, dan matanya berhenti pada pohon mangga tua yang sudah mati di dekat mereka. Pohon yang batangnya sudah keropos dan berlubang di tengah. Dengan tenaga yang didorong oleh adrenalin dan keputusasaan, ia melakukan pekerjaan yang mengerikan itu. Ia menyeret tubuh Nadia, dan dengan susah payah memasukkannya ke dalam lubang di batang pohon itu, dalam posisi yang tertekuk dan tidak wajar. Tapi itu tidak cukup, ia harus menutupnya. Ia teringat pada sisa-sisa semen dan pasir dari proyek perbaikan kecil di gubuknya beberapa waktu lalu. Dengan tangan yang gemetar, sambil terus terisak dalam diam, ia mencampur adukan beton di dalam gerobak dorong. Suara sekop yang menggaruk pasir dan semen terdengar sangat keras di keheningan sore itu. Air matanya jatuh bercampur dengan air yang ia tuangkan ke dalam adukan. Lalu, ia menuangkan adukan beton basah itu ke dalam lubang pohon, sedikit demi sedikit, menutupi rahasia mengerikannya di bawah lapisan semen yang dingin dan kelabu. Beton putih itu menutupi kayu yang lapuk, seperti sebuah perban tebal di atas sebuah luka yang tidak akan pernah bisa sembuh. Ia bekerja hingga senja, hingga lubang itu tertutup sempurna. Di ruang rumah sakit, Udin telah selesai bercerita. Wajahnya terbenam di telapak tangannya, bahunya berguncang hebat karena isak tangis tanpa suara. Pengakuan itu telah selesai, lengkap. Adnan mendengarkan dalam diam hingga cerita itu selesai. Ia tidak melihat monster di hadapannya. Ia melihat sebuah tragedi. Seorang pria yang hancur, yang mencoba mengubur kesalahannya di dalam beton, tapi pada akhirnya, ia hanya berhasil mengubur dirinya sendiri hidup-hidup. Pengakuan lengkap dari Udin menutup semua pertanyaan dalam investigasi kasus pembunuhan Nadia Permata. Persidangan yang digelar beberapa bulan kemudian di Pengadilan Negeri Banjarmasin berjalan dengan cepat. Dengan pengakuan penuh dari terdakwa, majelis hakim hanya perlu mempertimbangkan semua faktor yang meringankan dan memberatkan. Di satu sisi, ada kebrutalan dari perbuatannya. Di sisi lain, ada provokasi ekstrem dan penderitaan psikologis luar biasa yang ia alami. Palu hakim akhirnya diketuk. Udin divonis hukuman penjara seumur hidup. Ia menerima putusan itu tanpa ekspresi. Di satu sisi ruangan, orang tua Nadia menangis dalam diam duka mereka, kini bercampur dengan rasa malu yang rumit. Di sisi lain, Ahmad menundukkan kepalanya, berduka untuk adik yang telah ia hilangkan selamanya di balik jeruji besi. Tidak ada pemenang di ruang sidang hari itu. Hanya ada dua keluarga yang sama-sama hancur. Beberapa bulan setelah putusan, kebun buah milik Udin kini tampak liar dan tak terurus. Pohon mangga yang mati itu telah ditebang, menyisakan sebuah lubang kosong yang menganga di tengah kebun, seperti sebuah luka permanen di atas tanah. Kisah Udin dan Nadia adalah pelajaran tragis tentang bagaimana cinta, saat diracuni oleh kebohongan,
bisa berubah menjadi kebencian yang paling mematikan. Nadia Permata, dalam usahanya mengejar gaya hidup mewah, telah menenun sebuah jaring kebohongan yang pada akhirnya menjerat dirinya sendiri. Ia mempermainkan cinta yang tulus dan meremehkan rasa sakit yang bisa ditimbulkan oleh pengkhianatan. Di sisi lain, Udin adalah contoh tragis dari bagaimana seorang pria yang baik bisa hancur dan berubah menjadi monster saat didorong melewati batas keputusasaan. Tindakan membunuhnya tidak bisa dibenarkan, namun rasa sakit yang memicunya adalah sebuah pengingat yang mengerikan. Kisah ini adalah sebuah lonceng peringatan yang keras tentang pentingnya kejujuran dan rasa hormat dalam sebuah hubungan. Apa pendapat Anda tentang tragedi yang lahir dari sebuah pengkhianatan ini? Di mana batas terakhir dari sebuah kesabaran? Silakan tinggalkan pemikiran Anda secara sopan di kolom komentar. Jika kasus ini telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi Anda, jangan lupa untuk berbagi dan berlangganan kanal ini. Terima kasih telah menemani kami. Sampai jumpa di berkas kasus berikutnya.